Selamat malam. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kita yang berjudul Peran Panti Asuhan dalam Menjamin Ketersediaan Gizi yang Layak. Kelompok 3 kita ada anggotanya, ada aku, Abia Mesra Jasmine, ada Nasyira Putri Azahra, Mariza Nur Cahyo, Katarina Abigail, Rula Gadiza, Cheryl Elway, sama Haikal Syahab. Yang pertama ada tujuan penelitian. Dari penelitian kita adalah untuk mengetahui bagaimana peran Panti Asuhan Yayasan Amal Mulia dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak asuh, mengelola konsumsi dan produksi pangan sesuai dengan SDG yang sudah kita pilih yaitu SDG 12 dan juga menerapkan prinsip SDG 12 dalam praktik nyata di lingkungan panti asuhan. Dari proyek kami, yang pertama, konsumsi dan produksi makanan yang bertanggung jawab merupakan bagian penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan di 12. Yang kedua, permasalahan utama dalam konsumsi makanan di panti itu meliputi food waste, ketidakseimbangan gizi, dan rendahnya kesadaran akan pemanfaatan bahan pangan secara optimal. Yang ketiga, panti asuhan menghadapi tantangan dalam manajemen makanan akibat ketergantungan pada donasi yang tidak bisa diprediksi dan juga tidak stabil. Yang keempat, proyek ini bertujuan meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya makanan bergizi dan berkelanjutan bagi anak-anak di panti. Untuk rumusan masalah ada tiga. Masalah pertama, bagaimana pola produksi makanan di panti sosial asuhan anak Yayasan Amal Mulia Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan dalam pengelolaan makanan di panti sosial asuhan anak. Yang ketiga, bagaimana strategi optimalisasi produksi makanan yang bertanggung jawab di panti sosial untuk mendukung SDGs 12. Berikutnya, kajian teori yang digunakan. Yang pertama ada teori ketahanan pangan dari FAO yang menjelaskan ketersediaan dan akses pangan yang cukup dan bergizi. Kajian teori kedua ada hak anak dari UNICEF yang menjelaskan kewajiban lembaga sosial menjamin hak anak atas makanan bergizi. Dan yang ketiga, teori konsumsi berkelanjutan yang menjelaskan mengurangi limbah, efisiensi konsumsi, dan perilaku sadar lingkungan. Selanjutnya, metode penelitian observasi langsung ke panti asuhan Yayasan Amal Mulia, melihat kebiasaan makan, kondisi lingkungan, dan fasilitas panti. Fokus utama kami dari diadakannya observasi langsung ini membantu kami dalam memperoleh informasi terkait kebiasaan makan anak-anak panti, pola asuh, dan pola penyajian makanan yang diterapkan pihak panti, hingga permasalahan terkait gizi pada anak. Hasil observasi menjadi dasar penting bagi kami dalam menentukan metode pengumpulan data yang tepat dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya yang kedua adalah wawancara dengan pengurus panti, menggali kendali, sistem pengolahan makanan, dan upaya pemenuhan gizi. Dari hasil wawancara, pihak panti mengalami beberapa kendala dalam penyediaan makanan bergizi, yaitu yang pertama kesulitan menjaga konsisten makanan bergizi karena keterbatasan biaya dan sumber daya, apalagi donasi sering datang tidak menentu dan menumpuk dalam satu hari. Yang kedua, perbedaan selera makan anak asuh ditambah beberapa anak masih sulit makan sayur. Dan yang terakhir, tantangan dalam membentuk pola makan anak agar tidak menjadi picky eater sejak dini. Untuk hasil temuan, yang pertama, anak-anak mendapat 3 kali makan sehari, bergantung pada donasi makan dan juga bahan pokok. Panti bekerja sama dengan Food Cycle, sayur sisa panen, dan toko roti. Kendala yang ada adalah anggaran harian terbatas, preferensi makan anak-anak, fasilitas penyimpanan kurang, dan pengolahan limbah belum maksimal. Upaya yang dilakukan adalah edukasi anak soal makanan, pengurangan limbah, dan harapan donasi merata. Apa saja yang udah dilakukan? Yang pertama itu melakukan observasi lapangan langsung ke panti di Cipulir. Yang kedua, melakukan wawancara dengan pengurus panti. Ketiga, menganalisis data, observasi dan wawancara. Keempat, menyusun artikel ilmiah berdasarkan temuan dan teori. Yang terakhir, menyimpulkan praktik nyata SDGs 12 di panti asuhan.
Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama adalah panti asuhan punya peran penting dalam mendukung SDG 12 melalui walau terbatas. Yang kedua ada penyediaan makanan bergizi. Ketiga, pemanfaatan donasi secara efisien. Keempat, edukasi kepada anak untuk tidak membuang makanan. Dan yang terakhir, perlu adanya kolaborasi dan pelatihan lebih lanjut untuk mendukung sistem komunikasi yang adil dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.